أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ataba ayyamukum tabat. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa baik, Pak. Atabakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa meraih ampunan Allah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, mudah bersyukur. Kemudian jamaah, tentunya kita senantiasa juga tak lupa bersalawat. Sering ya membanjiri lisan kita dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad, agar kita tetap senantiasa terpaut, melekat ya, ada ta'alluq hati kita, diri kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapannya dengan salawat yang kita lantunkan, dengan salawat yang kita bacakan, itu nanti mendatangkan kerinduan asyauq, kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu kemudian menjadikan kita malu untuk berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasakan kehadiran baginda, rasakan seakan-akan beliau sedang senantiasa sunnah-sunnahnya menyertai kita. Ketika Rasulullah kemudian bersabda bahwa sebaik-baik umatku adalah layyinun, mereka yang memiliki kelembutan hati, sahlun, di samping lembut hatinya, orang ini mudah sekali untuk didapatkan kebaikan-kebaikannya, mudah, mempermudah. Jadi ketika Rasulullah bersabda kepada kita, mungkin la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, jangan engkau kemudian dikuasai oleh emosi. Maka seakan Rasulullah sedang berdauh kepada diri kita, la taghdab walakal jannah. Abu Dzar Al-Ghifari, la taghdab walakal jannah. Jangan terpengaruh, terpedaya oleh amarah emosimu, maka surga menantimu. La taksal, jangan engkau malas.
maka kemudian kita bangkit dengan semangat ibadah kita. Begitulah kehadiran Rasulullah yang insya Allah sebentar lagi ini sudah bulan apa Pak? Bulan haram. Bulan apa? Bulan Islam, kalender Hijriah. Safar. Setelah Safar, Rabi, benar. Safar, Rabiul, berarti kapan? Sebentar lagi. Ada apa di Rabiul Awal? Ada kelahiran Nabi Muhammad. Ada kelahiran Nabi kita Muhammad. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita bersyukur malam ini kita bisa kumpul lagi. Dan tambah banyak banget. Oh, ini banyak sekali. Alhamdulillah yang oleh Allah diuji sakit beberapa waktu yang lalu sehat. Mudah-mudahan terus sehat. Masya Allah. Ya, sehat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit Allah yang menyembuhkan, maka bersyukurlah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian kita yang insya Allah pada malam hari ini. Kalau pekan lalu sudah lama ya enggak live game Pak Satya nggih, sudah lama. Jadi An-Nur itu sudah lama untuk seri majelis Jumat malam ini sudah lama tidak live. Tapi kalau offline-nya tetap tidak online. Tapi alhamdulillah sekarang bisa di-online-kan. Mudah-mudahan ini menjadi jariah kita bersama. Intinya kita berangkat ke sini panjenengan, kami juga atas izin Allah kita rendahkan hati kita, tawadhu ya, sebagaimana Nabi Musa tawadhu, sebagaimana Imam Ahmad tawadhu, sebagaimana banyak ulama-ulama yang lain, Rasulullah juga bagaimana tawadhu. Artinya kita patut belajar bagaimana tawadhu. Ya, tawadhu. Rendah hati, ya, rendah hati. Jamaah yang dirahmati Allah, senang ketika kita dapat dikumpulkan oleh Allah setelah kita rehat ya, melakukan rohah tadi bersama-sama. Bahwa salat itu adalah rohahnya orang beriman. Kita tahu, kita sadar, dan itu kita harus sadari bahwa salat yang kita laksanakan adalah rohah kita. Karena itu kita dipanggil 5 kali. Ada rohah, ada wudhu yang menyegarkan. Setelah itu diperintah untuk sujud, takbir, membesarkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, berdoa kepada Allah. Ada rohah. Ada saat-saat di mana Allah akan menenangkan hati kita dan membuat kita ini semuanya tentram dengan salat kita. Sudah merasakan ketentraman Pak dengan sholatnya Bu? Insya Allah. Gersang Pak, kalau kita tidak sholat tuh gersang. Jamaah dirahmati Allah, seperti yang kita rutinkan, kita tidak lupa untuk baca surat Al-Kahfi dulu. Insya Allah kajiannya singkat, hanya 1 surat. Kemarin Ad-Duha, sekarang Al-Adiyat. Ya. Kita baca dulu surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل ya Karim. Jamaah dirahmati Allah, selanjutnya kita baca bersama-sama surah Al-Adiyat ya, karena di dalamnya ini insyaallah ada materi yang kita akan bahas bersama-sama. La takun abdan kunuda, jangan menjadi hamba yang kanud ya, kanuda. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Artinya jamaah dirahmati Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku-kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu, kata Allah, sangat ingkar, tidak mensyukuri kepada Tuhannya, tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan akan keingkarannya itu. Dan sesungguhnya cintanya, hubnya, mahabbahnya, cintanya kepada harta dan dunia benar-benar berlebih-lebihan dan melampaui batas. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dibangkitkan dan dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan, ditampakkan? Sungguh, kata Allah, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dengan surat ini dan terjemahannya sudah cukup pengajian ini. Sudah bisa dipahami Pak ya? Apa yang bisa didapat Pak dari surat ini Pak? Belum? Loh masa artinya sudah saya baca? Ayo Pak, dari surat Al-Adiyat tadi. Innal insana li rabbihi lakanud. Untuk ayat 1 sampai ayat 5 kita tidak bahas. Ya. Kuda perang, kuda yang memercikan api, ini generasi Al-Adiyat, generasi yang terus bergerak, generasi yang mengupayakan memperjuangkan agama, generasi Al-Adiyat, generasi yang mendobrak kejahiliaan menuju keterang benderangan Islam. Nah, kita yang akan bahas pada malam hari ini adalah jangan menjadi hamba yang kanud. Apa kanud? Ingkar terhadap nikmatnya Allah. Sulit sekali mensyukuri nikmat Allah, atau bahkan tidak mau bersyukur, lupa diri, lupa akan segala nikmat yang telah Allah berikan. Ini kalau terjadi, ini musibah dan malapetaka kata para ulama. Kita minum dulu Pak. Kok tegang Pak ya? Minum dulu. Kok tegang? Tak lihat tegang semua. Sampai gelasnya itu bergetar. Silakan diminum. Bismillah. Padahal saya yang haus Pak. Lalu dari siapa kita belajar? Kita lanjutkan. Menjadi hamba yang menunjukkan pribadinya hamba yang bersyukur. Pertama kita belajar kepada Nabi Ayyub. Ada yang tahu Pak, Nabi Ayyub Bu diuji dengan apa Bu? Sakit apa Bu? Kulit ya. Parah. Berapa tahun Pak? Berapa tahun sakitnya? Kata para ulama, Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan, dzakara Anas anna ma yusibu bihi Ayyub minal musibah selama limudda 18 sana 18 sama 18 walulas. Berapa? 18 tahun. Betul walulas. Keliru Pak ya, saya pakai bahasa Jawa. 18 tahun. Tetapi kemudian Nabi Ayyub dalam penjelasan Ibnu Syihab tadi ya, 18 tahun itu kemudian oleh Nabi Ayyub ya, musibah yang menimpa beliau itu tidak ada apa-apanya dibanding sehat yang diberikan oleh Allah kepada sang Nabi, kepada Nabi Ayyub. Nabi Ayyub hidup selama berapa? Diberikan sehat oleh Allah selama 70 tahun. 70 tahun sehat, 18 tahun sakit. Artinya apa Pak? Yang Nabi Ayyub ingat itu bukan sakitnya. Ini yang harus kita belajar. Kami, panjenengan, kita semua ini harus belajar itu. Belajar syukur. Dengan apa? Mencari kelebihan karunia yang telah Allah berikan berupa sehat yang perbandingannya jauh lebih banyak dan lebih panjang daripada musibah yang sedang kita rasakan. Kalau tidak begitu, maka hidup kita akan terasa sempit dan kita akan terus kepada Allah mengeluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari kalau enggak percaya bagaimana sikapnya Nabi Ayyub. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa
anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Masya Allah, ini Allah menggambarkan. Dan ketika Ayyub, ingat bagaimana Nabi Ayyub ketika dia berdoa kepada Allah, idnada rabbahu, musibah yang menimpa beliau, anni massaniyadh-dhurr, bahwa beliau ditimpa oleh penyakit selama 18 tahun dalam keterangan, ya. Banyak menjelaskan lagi. Ka'ab mengatakan bahwa Nabi Ayyub mengalami musibah selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Hasan Basri menyatakan selama 7 tahun dan berapa bulan dalam tafsir Al-Baghawi. Tapi oleh Nabi Ayyub kemudian kesyukurannya, yang syukur ini merupakan bukti mazahir, bukti nyata daripada keimanan, Pak. Bu, okay? Kalau orang pandai bersyukur berarti tauhidnya bagus, Pak. Kok bisa begitu? Betul. Karena tauhid ini iman. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada rukun iman yang terakhir, yaitu apa, Pak? Takdir. Dan itu harus di-manage. Orang yang beriman itu memiliki tauhid, memiliki rukun iman yang itu akan menenteramkan. Dan hidupnya orang muslim itu di-manage dengan keimanan itu. Karena itu akidah yang menyelamatkan, Pak. Karena itu Sayyidina Luqman mengajarkan kepada putranya pertama kali adalah la tusyrik billah, akidahmu nak. Nabi-nabi yang lain mendakwahkan akidah dulu. Akidah. Dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada keimanan kepada Allah. Dakwah kepada suratul Fatihah. Apa yang ada dalam Al-Fatihah? Alhamdu. Pertama kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ini kalau bukan tauhid? Tauhid yang melahirkan pujian, kesyukuran. Orang yang tauhidnya bagus, dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi. Karena itu kita belajar tauhid ini dari Nabi Ayyub. Apa tauhidnya? Lurus dia menyatakan wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, ini tidak akan berlangsung lama. Ini hanya sementara. Karena apa? Engkau telah menunjukkan dua sifatmu dalam setiap permulaan surah-surah Al-Quran. Dan engkau, kata para ulama, Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah sifat Allah yang pertama, dan dari nama Allah yang dengan kedua nama ini Allah subhanahu wa ta'ala mencipta seluruh makhluk. Kemudian beliau menyatakan wa anta arhamur rahimin. Apa yang menimpa kepadaku berupa musibah puluhan tahun ini, melepuhnya kulit, hancurnya kulit, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain, mau keluar malu, diasingkan, dicemooh, akhirnya terisolasi dalam rumah bertahun-tahun. Istrinya dalam satu riwayat tidak mampu, akhirnya mengambil orang untuk merawatnya, sehingga Allah melukiskan fastajabna lahu fakashafna, dengan kelurusan tauhidnya, dengan mengedepankan doanya dengan asmaul husnanya Allah. Sehingga ada satu kitab, Bapak, yang sangat luar biasa, banyak ditulis oleh para ulama, salah satunya kitab bi asma'ihi nahya, dengan nama Allah, dengan asma Allah nahya. Kita ini bisa hidup dan menyikapi hidup dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan kemudian meyakini bahwa Allah Arhamur Rahimin, tauhidnya Nabi Ayyub, maka kemudian oleh Allah diijabah. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr.
maka Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah kasyafah ya, ma bihi min dur ya. Jadi Allah kemudian kembalikan keluarganya, Allah sembuhkan penyakitnya ya. Allah kembalikan istri dan anaknya. Atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum, sebagai apa? Rahmatnya Allah. Nah, dijelaskan oleh Allah, rahmatan min indina. Nah, itu Pak. Jadi menunjukkan, Allah sudah menunjukkan ini sebagai rahmat ya, dari sisiku, kata Allah. Karena apa? Engkau Nabi Ayyub sudah menyatakan anta arhamur rahimin. Yang kedua Pak, wa dzikra lil abidin. Apa itu dzikra? Dan peringatan bagi semua hamba-hamba yang menyembah kepadaku, agar ketika dia mendapatkan musibah, ujian, tidak harus penyakit kulit ya kan Pak, macam-macam ujian ekonomi. Kemarin di Madura, Pamekasan khususnya, kami saksikan kemarin warta berita itu, terjadi angka perceraian melambung tinggi sampai 500 yang mengajukan cerai. Wanita-wanita itu datang ke pengadilan agama menuntut cerai kepada suaminya, hampir 80% karena ekonomi di masa pandemi. Nggak tahu kalau di pengadilan agama Malang. Ini Pamekasan kemarin yang terliput. Dan kebetulan bagian kepala apa ya, apanya itu Petranya apa itu ya, teman kami ya, Hadiri namanya dulu di UIN. Jadi penetranya itu teman kami menyampaikan kasusnya karena di pandemi ini melonjak. Di Jakarta juga kemarin, DKI juga begitu. Kalau tidak meyakini dengan keimanan seperti halnya Nabi Ayyub, maka akan banyak wanita-wanita yang kemudian mengajukan cerai kepada suaminya. Setelah tak perhatikan itu apa di televisi itu, waktu itu di Indosiar apa RCTI ya, RCTI ya. Itu saya lihat memang dari zahirnya itu wanita-wanita yang menuntut cerai itu memang beda. Tampilannya itu beda. Hah? Gimana? Oh, sangat jadi kalau sedikit belanjaannya itu akan berontak itu, dari tipe dibaca dari fisiknya. Karena apa? Tampilannya tak bilang pas itu waktu nonton, pas istirahat sama keluarga saya, pas nonton sama istri. Itu mah tuh lihat tuh memang dari tampilannya sudah oh iya memang wajar ya, menuntut cerai. Kurang sedikit sudah menuntut karena terlihat dandanannya gitu. Dari dandanannya, Bu, jangan tersinggung, dari dandanannya mahal-mahal, sehingga di masa ekonomi begini suami sementara dirumahkan udah repot. Tetapi kalau istri ya, jangan sampai kemudian kita ini belajar ini tauhid, nggak tahu sampai kapan ya, tapi alhamdulillah ini sudah zonanya sudah zona yang insya Allah membahagiakan ya, setiap saat sudah kita jarang mendengarkan ya, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan ini pertanda bahwa ujian ini segera diangkat oleh Allah, begitu. Jadi jangan, insya Allah kami percaya kalau jamaah sini kuat ya, kuat insya Allah, semuanya dalam bimbingan Allah. Kita rawat sama-sama keluarga kita, kita ada ujian kita hadapi bersama-sama. Bagaimana kemudian ketika sebelum pandemi sekian ya, hitungan-hitungan kalkulasi finansial kita, ketika pandemi harus ada manage ya, kemudian di manajemen keuangan yang lebih bagus lagi ya. Jadi harus diatur, memang harus diatur. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar rezekinya ya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini
ini satu yang sunnatullah. Manusia akan diuji. Yang kuat dia akan lanjut, sukses, lulus. Kemudian tetapi yang kemudian dia tidak menyikapi ujian ini dengan syukur, dia tidak akan lulus. Nabi Ayub lulus karena syukur. Ya, karena syukur. Jamaah dirahmati Allah, karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat ini ya mengingatkan kepada kita, ya. Innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Di ayat-ayat berikutnya itu Pak, ngeri Pak keadaan manusia itu. Obsesi manusia itu ngeri ternyata. Belum lagi di surat Al-Humazah. Memang begitu manusia. Kalau panjenengan baca surat Al-Humazah, panjenengan akan dihadapkan pada manusia yang memiliki karakter pokoknya ngumpulin duit ya hidupnya itu. Gak ada lain. Ngumpulin duit, ngitung-ngitung duit. Senang kalau ngitung duit. Nah, tetapi di kemudian di surah Al-Adiyat ini oleh Allah diingatkan di ayat 6-nya, sesungguhnya manusia itu ingkar, benar-benar ingkar kepada Tuhan. Di ayat ke-7 dijelaskan oleh Allah, pengingkaran itu bukan tanpa disadari oleh manusia itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid, kata Allah. Apa terjemahannya itu? Kenapa Pak terjemahannya ayat 7? Sesungguhnya manusia yang ingkar tadi itu mengakui keingkarannya. Wa innahu disebabkan apa? Dijelaskan oleh ayat ke-8-nya. Sebab apa keingkarannya? Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Pak, kalau kita belajar gramatika Arab, nahu, ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna, huruf taukid lagi, li taukid lagi, la syadid, lam taukid lagi. Berapa kali ini Allah? 3 kali. Artinya apa? Yang menyebabkan keingkarannya manusia itu karena dibutakan hatinya terhadap dunia. Al khair di sini ini adalah dunia, harta. Padahal kata Allah, tidakkah kalian tahu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur itu dikeluarkan? Artinya apa? Hari berbangkit. Kalau di surah Al-Humazah ya, manusia itu akan terus mengumpulkan harta sampai dia memiliki anggapan bahwa hartalah yang mengekalkan, mengeksiskan hidupnya. Ya. Bahkan di ayat lain, hingga zurtumul maqabir. Enggak ada akhirnya manusia cintanya kepada dunia hingga dia telungkup ke dalam kuburan. Kita tidak ingin begitu, Pak. Jadi cinta kita kepada dunia adalah seperti Sayyidina Abu Bakar. Allahumma ij'alid dunya fi yadina, ya Allah, fi aidina, ya Allah, jadikan dunia ini di dalam di genggaman kami. La fi qulubina wa la taj'al fi qulubina, jangan sampai dunia ini kemudian menguasai hati kami. Cukup di tangan. Sehingga kata Abu Bakar, satu waktu saya lempar, satu waktu saya buka ini, satu waktu saya berikan, satu waktu saya lepaskan. Ketika suatu waktu diambil olehmu ya Allah, mudah sekali ini melepaskan. Tapi kalau di hati dunia itu, ketika engkau berkehendak mengambilnya, maka di sini yang sakit dan kemudian menyebabkan kufur. Jamaah dirahmati Allah, lakanud. Ini materi. Kenapa kami fikir tadi ini penting dalam arti kita ini kalau kita ingin hidup kita ini sehat, fresh, enjoy, maka jadilah pribadi yang bersyukur. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim menyampaikan dalam trik-trik hidup bahagia,
bersyukur. Bahkan sampai pada siapa itu, Pak? Syukuri apa yang ada, itu siapa itu? Lupa. The Massive. Ingat Ibu, The Massive. Akhirnya masif ya. Bagus. Jadi lirik lagunya itu mengajarkan agar kita semua ini pandai bersyukur dengan apa yang ada. Masya Allah, ternyata beliau The Massive itu ya memahami hakikat syukur. Kemudian Ibnu Qayyim Jamaah mengatakan Allah yasubbu, mencela orang yang disebut kanut, yaitu yang tidak mensyukuri nikmat. Al-Hasan Al-Basri mengatakan mengenai ayat ini, ya'uddul masaiba wa yansan ni'am. Siapa kanut itu? Orang yang terus-menerus menghitung-hitung musibah yang menimpanya, kemudian melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ini di kitab Udda As-Sabirin wa Dzakara As-Sabirin. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan memang orang yang bersyukur itu minoritas, sedikit Pak. Selebihnya banyak yang ingkar. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Bentuk syukur banyak Pak ya, sehingga Allah dalam surah Ibrahim, wa ittadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah memerintahkan kita bersyukur. La in syakartum, Allah berikan bonus kalau kalian bersyukur. Sehat disyukuri, Allah berikan bonus. Ada sehat digunakan untuk sholat, ada sehat digunakan untuk ya berbuat kebaikan, ditambah oleh Allah sehatnya, gitu kan. Jadi bertambahnya itu tidak harus hitungan-hitungan materi Pak ya, yang lebih utama ya, banyak kita tidak bisa hitung dengan ukuran materi Pak, yaitu apa? Sehat, salimnya hati. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana ya Allah, jangan engkau hinakan hamba. La tukhzini yauma yub'atsun, ketika kuburan makhluk-makhluk yang ada di kubur, mayat-mayat yang ada di kubur puluhan, ratusan, ribuan tahun itu kemudian bangkit. Ya Allah, diminta oleh Nabi Ibrahim, dan kita semua harus meminta yang sama. Jangan kau hinakan ya Rabb pada saat berbangkit nanti, karena di sana kami akan manusia banyak dipermalukan. Pada hari di mana la yanfa'u malun wala banun, di mana harta yang dikejar oleh kaum-kaum kanut, manusia-manusia kanut, pada saat itu tidak lagi berguna. Harta yang berguna yang bagaimana Pak? Ayo dijawab. Harta itu berguna Pak, bukan gak berguna. Kaya itu berguna. Jangan salah persepsi. Nanti malah mogok, gak mau kerja. Salah itu, kufur namanya. Kaya itu, ketika harta itu apa Pak? Yauma la yanfa'u malun wala banun, ketika harta itu illa man atallaha biqalbin salim. Harta itu menjadikan diri kita dekat dengan Allah, harta yang menjadikan hati kita itu tentram, harta yang menjadikan diri kita semakin banyak berbuat kepada orang lain. Sekarang ini lagi tren Pak. Prof Radit itu dosen UNER, guru besar di UNER, sekarang beliau optimis ketika beliau dari Bahrain ya, ketika beliau juga seminar di Oxford ya, seminar juga di USA, menyampaikan tentang ekonomi Islam. Beliau sangat optimis. Kenapa? Ketika beliau ditawari jadi dosen
di Bahrain dengan gaji per bulan 60 juta, beliau tolak. Saya lebih baik kembali ke UNER, saya lebih baik kembali ke Indonesia karena saya optimis dengan ekonomi syariah, perekonomian bangsa ini akan baik. Dan aku meyakini hal itu, kata beliau. Saya meyakini hal itu. Ekonomi syariah, perbankan syariah, sehingga sekarang beliau sedang menulis penelitian kajian tentang wakaf. Bagaimana wakaf tunai, wakaf nanti menjadi sangat kontributif, produktif, sehingga kekayaan umat Islam ini tertunjang dari wakaf itu. Karena ulama-ulama sudah menunjukkan dari dulu wakaf kitab, wakaf macam-macam, wakaf harta, seluruhnya harta diberikan oleh siapa itu? Ya, Abdurrahman bin Auf, Umar, Abu Bakar. Jadi begitu. Jadi optimis dengan syariat, dengan qalbun salim. Kita mencari-cari semuanya, kita mencari harta itu, kita bekerja itu Pak, cari yang mendatangkan ketenangan ke dalam hati, itu aja pesan Quran itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Jangan dimaknai sempit. Artinya apa? Carilah kehidupan yang menjadikan hati kita itu tenang, selamat. Cari profesi yang profesi itu menjadikan kita ini selamat, nggak banyak resiko gitu loh. Jadi soro-soro dikit, kata orang Jawa, melarat-melarat dikit tapi mendatangkan ketentraman ke dalam hati, itu jauh lebih baik daripada yang instan bim salabin langsung blek, tetapi itu penuh dengan keharaman dan syubhat. Wah ini Pak, penting. Kajian Qalbun Salim ini panjang kalau kita bahas. Segala lini kehidupan kita harus mengarah kepada bagaimana menjadikan hati kita itu salim. Salim apa? Selamat. Sehingga apa? Kita tidak menghadapi risiko besar ketika hari berbangkit. Minta kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Allah Maha Kaya. Jangan kemudian mengatakan, jangankan yang halal, yang haram aja susah, itu setan Pak. Kalau ada yang berkata begitu, setan. Jangankan yang halal, yang haram aja susah, setan. Bisikan setan. Yang halal banyak. Allah tidak memberikan yang haram. Bahkan Allah mengharamkan yang haram. Apa? Dalam surat Al-Baqarah. Yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus, membumi hanguskan riba, menggantinya dengan sedekah. Masa Allah ingin makhluknya dimakan, dicuapi, dicekoki dengan yang haram? Tidak. Barang siapa yang enggak meninggalkan riba, izinkan perang kepada orang itu. Begitu sampai. Silakan bisa dibuka-buka tentang ayat riba. Ngeri. Baru persoalan riba, apalagi hal-hal yang jelas-jelas haram. Jangan dirahmati Allah, ini penting karena hati kita, hidup kita itu bukan untuk dunia ini saja. Karena hidup kita yang sebetulnya orang yang Islam, orang Muslim, orang beriman kepada Allah adalah akhirat kita. Maka saling mendoakan agar kita meraih qalbun salim, agar kita meraih kehidupan yang bahagia dengan cara apa? Bersyukur dan bersabar. Tidak menjadi hamba yang manusia yang kanut, tidak menjadi hamba yang ingkar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sejatinya masih ingin lanjut, tapi karena waktu hanya setengah jam, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sesungguhnya masih ada sedikit ya, tetapi insya Allah cukup dah. Insya Allah untuk memberikan peringatan terutama kepada kami sendiri dan kepada saudara-saudara para jamaah dan hadirin yang menyaksikan kajian pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bissawab. Jika ada kebenaran murni datangnya dari Allah, jika ada kekurangan dari kekurangan kami sendiri, mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri majlis barakah ini dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.